Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Firdaus Nuzula, NIM 2104020031. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir manajemen logistik. Di sini saya akan menjelaskan manajemen logistik. Manajemen logistik dasarnya adalah sebuah penerapan pada berbagai prinsip manajemen dalam aktivitas logistik untuk menggerakkan personil dan barang agar bisa dilakukan secara lebih efisien dan lebih efektif. Di sini manajemen logistik itu adalah suatu bagian dari upaya supply chain management yang mempunyai fungsi penting untuk proses pelaksanaan, perencanaan, serta pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan, serta distribusi barang, pelayanan, serta informasi hingga pada suatu titik konsumsi agar bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Terus ada teori Council of Logistic Management atau disingkat dengan CLM, menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari prosedur supply chain yang berguna untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merencanakan keefektifan serta keefisienan aliran penyimpanan suatu produk, barang, pelayanan, serta informasi terkait dari mulai awal hingga tiba di konsumen guna memenuhi. Selanjutnya ada menurut teori Sihaya, mengatakan bahwa manajemen logistik adalah suatu bagian dari manajemen rantai pasok atau supply chain management yang di dalamnya melakukan perencanaan, melaksanakan, serta mengendalikan arus barang secara lebih efektif dan efisien yang mencakup transportasi, distribusi, penyimpanan, jasa layanan, serta informasi terkait mulai dari mana barang tersebut berasal hingga tiba di tempat konsumen untuk bisa memenuhi keperluannya. Selanjutnya ada menurut teori Abbas 2012. Abbas menjelaskan bahwa manajemen logistik adalah suatu prosedur aktivitas fungsional dalam mengelola material yang mencakup berbagai kegiatan, perencanaan, serta penentuan kebutuhan, anggaran, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, hingga pengendaliannya. Yang pertama ada perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Manajemen logistik berfungsi sebagai perencanaan dan juga penentu keperluan dari setiap program organisasi. Hal tersebut meliputi aktivitas analisa produk yang digunakan, skala prioritas, hingga ketersediaan produk. Aktivitas perencanaan ini harus selalu memperlihatkan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan, faktor ketersediaan, hingga kemudahan dalam mengakses sesuatu. Selanjutnya ada penganggaran. Fungsi penganggaran dalam manajemen logistik adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki perusahaan. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Selanjutnya ada fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan ini dalam manajemen logistik itu untuk memastikan bahwa kebutuhan pengadaan barang sudah sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Apabila biaya anggaran logistik tersebut ternyata tidak sesuai, maka harus dilakukan perubahan pada perencanaannya. Terus ada fungsi penyimpanan dan penyaluran. Di dalam manajemen logistik, menyimpan dan menyalurkan adalah suatu proses yang dimana suatu produk barang sudah diperoleh pada tempat yang memang sudah seharusnya. Nantinya barang tersebut akan disalurkan oleh pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan SOP perusahaan. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan. Di sini fungsi pemeliharaan itu meliputi seluruh pemeliharaan barang. Umumnya tujuan dari pemeliharaan barang logistik apabila guna memastikan produk barang yang tersimpan tidak menjadi cepat rusak. Selanjutnya ada fungsi penghapusan. Dalam proses aktivitas manajemen logistik, terdapat aktivitas penghapusan. Fungsi penghapusan ini dilakukan untuk memisahkan barang yang sudah rusak, memperbaikinya atau menggantikannya dengan yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi pengendalian. Di sini fungsi pengendalian itu berfungsi yang mana akan dilakukan oleh seorang manajer logistik dengan tahapan yang sesuai dengan berbagai fungsi yang sudah disebutkan di atas. Tujuannya adalah
memastikan seluruh fungsi logistik bisa dilakukan sesuai dengan yang memang diharapkan. Selanjutnya ada tujuan manajemen logistik. Terdapat 3 tujuan khusus dalam kegiatan manajemen logistik. Yang pertama itu ada agar persediaan barang bisa dilaksanakan dengan kuantitas dan kualitas yang benar. Yang kedua itu agar pengeluaran dana untuk tujuan pengadaan bisa dilakukan lebih efisien. Terus yang ketiga guna mendukung dan juga menjaga efisiensi serta efektivitas guna mencapai tujuan utama perusahaan. Selanjutnya ada manfaat manajemen logistik. Yang pertama itu ada persediaan, optimalisasi stok barang untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kelebihan persediaan. Yang kedua itu ada transportasi, efisiensi dalam pengiriman barang dengan memilih rute dan modal transportasi yang tepat. Selanjutnya ada fasilitas. Fasilitas itu pengelolaan fasilitas penyimpanan dan distribusi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Terus ada yang keempat ada layanan. Peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan melalui manajemen yang baik dalam setiap tahapan rantai pasok. Selanjutnya ada yang kelima ada manajemen dan administrasi. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan administrasi untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada inbound transportasi. Inbound ini pengelolaan transportasi masuk barang ke gudang atau pabrik dengan efisiensi. Selanjutnya ada outbound-nya. Outbound-nya itu distribusi barang ke konsumen atau mitra bisnis dengan metode yang terorganisir. Selanjutnya ada inbound transportasi. Pengelolaan transportasi masuk barang ke gudang atau pabrik dengan efisien. Selanjutnya ada outbound-nya. Outbound-nya itu distribusi barang ke konsumen atau mitra bisnis dengan metode yang terorganisir. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dalam rantai pasok. Selanjutnya ada informasi kepada konsumen. Kita harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada konsumen mengenai status pesanan dan pengiriman. Selanjutnya ada yang terakhir itu kepercayaan dari konsumen. Kita harus meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui layanan yang konsisten dan pengelolaan yang transparan. Selanjutnya ada komponen manajemen logistik. Yang pertama itu ada struktur lokasi fasilitas. Penetapan dan desain fasilitas logistik untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan distribusi. Selanjutnya, yang kedua itu ada transportasi. Transportasi itu perencanaan dan pengelolaan transportasi barang agar dapat berjalan secara efisien. Yang ketiga ada persediaan. Persediaan itu pengelolaan stok barang dengan optimal untuk menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan. Terus ada yang keempat komunikasi. Komunikasi itu sistem komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat dalam rantai pasok untuk memastikan koordinasi yang efektif. Terus yang terakhir ada penanganan dan penyimpanan. Proses penanganan barang dan penyimpanan yang efisien untuk meminimalkan risiko kerusakan dan kehilangan. Terus manajemen logistik itu adalah seluruh aktivitas yang erat kaitannya dengan pengelolaan logistik. Aktivitas ini sangat penting untuk perusahaan dengan skala kecil maupun besar agar bisnisnya bisa terus maju atau berkembang. Namun, untuk bisa terus maju dan berkembang, perusahaan tidak hanya bisa berfokus dalam menerapkan manajemen logistik, karena ada manajemen pemasaran dan manajemen keuangan yang juga harus diperhatikan.